Bab 1698. Warrior Yang, kamu masih tetap terlalu baik. Tidak bisa dipungkiri, Warrior Yang terhibur oleh perkataan Nex Yang. Menggunakan benda asing. Benar, Warrior Yang memang memegang pedang kayu, mengandalkan benda asing. Tapi, apa ini memalukan? Tidak, memang sudah tidak ingin mengandalkan benda asing, tapi itu harus melihat kondisi. Saat ini, orang lain 5 lawan dia sendiri. Jika dia tidak menggunakan keunggulan pedang kayu, benar-benar akan bertele-tele. Namun, baginya saat ini, pedang kayu tidak sepenting dulu. Dia tidak akan mengandalkan pedang kayu seperti dulu. Tapi dia tidak akan sengaja tidak menggunakan pedang kayu. Mengandalkan benda asing atau tidak mengandalkan benda asing, itu dilihat dari hati. Di kejauhan, wajah Nex yang sedikit tidak enak dilihat, ketika dia melihat sarkasme di mata Warrior Yang, ekspresinya menjadi semakin tidak sedap dipandang. Sebenarnya, saat mengucapkan kalimat itu, dia sudah tahu bahwa dia telah salah berkata. Sekarang antara mereka dan Warrior Yang, bukan dalam pertarungan yang adil, tapi dalam hidup dan mati. Lagi pula mereka 5 orang bertarung dengan Warrior Yang seorang, ditambah lagi alam mereka lebih tinggi daripada Warrior Yang. Di saat seperti ini, jika Warrior Yang tidak memakai benda asing, maka dia benar-benar bodoh. Warrior Yang juga tidak omong kosong lagi. Kaki kanannya menginjak pelan-pelan kekosongan, dan ruang itu tiba-tiba bergetar hebat, bergoyang seperti gelombang air. Dan Warrior Yang sudah menghilang dari tempat. Melihat tembakan Warrior Yang, wajah Nex yang berubah drastis dalam sesaat, hati-hati. Saat suaranya baru saja jatuh, Warrior Yang telah muncul di depan salah satu lelaki tua itu. Dan pada saat yang sama, pedang kayu telah mencapai 3 inci di antara alis lelaki tua itu. Orang tua itu ketakutan. Pada saat ini, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Menukarkan nyawa dengan luka. Ini adalah pemikiran di benak lelaki tua itu saat ini, dan dia melakukan hal yang sama. Tangan kirinya memegang pedang kayu milik Warrior Yang, dan pada saat dia memegang pedang kayu tiba-tiba berputar. Pes! Tangan kiri orang tua itu langsung terbang dengan darah segar. Namun, nyawa lelaki tua itu terselamatkan. Karena pada saat tangannya terbang, dia mundur beberapa ratusan kaki jauhnya. Pada saat bersamaan, Nex Yang dan 4 orang lainnya juga datang ke sisinya. Saat ini, Nex Yang dan 5 orang berpelukan erat menjadi satu. 5 orang tidak berani lagi berpisah. Saat ini Warrior yang memegang pedang kayu, mereka siapapun tidak berani menangkis pedang Warrior Yang lagi. Tidak bisa menangkis, sekali menangkis kalau bukan mati ya terluka. Di kejauhan, Warrior yang membawa pedang kayu dan perlahan berjalan menuju Nex Yang berlima. Dan jalannya sangat lambat, seperti jalan santai. Warrior yang tidak melepaskan konsepsi niat atau momentum apapun, tetapi Nex Yang berlima merasakan suatu tekanan batin mendekati mereka. Kekuatan yang tidak berwujud. Ini seperti kebiasaan kaisar, pengabdinya akan merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan di depannya. Tekanan ini bukan tekanan fisik, tetapi tekanan psikologis. Saat ini, Nex Yang dan yang lainnya juga seperti itu. Warrior yang masih berjalan dengan pedang kayu, dia tidak menggunakan pedangnya, begitu pula dengan Nex Yang dan yang lainnya. Dengan begitu Warrior yang berjalan hingga di posisi 10 kaki di depan orang-orang Nex Yang. Pada saat ini, Nex Yang tiba-tiba berteriak, "Pergi!" Setelah kata-kata itu jatuh, Nex Yang dan yang lainnya gemetar dan langsung menghilang di tempat. Pada saat Nex Yang dan yang lainnya menghilang,
warrior yang berhenti melangkah, dan dia tidak terkejut dengan kepergian Nexiang dan yang lainnya yang tiba-tiba. Karena sejak saat kelima orang itu tidak berani menyerang, sudah muncul retakan dalam pertahanan psikologis kelima orang itu. Kelimanya sudah memiliki rasa takut dengan dia yang memegang pedang kayu. Tak satu pun dari 5 orang itu yakin untuk menangkis pedangnya, jadi 5 orang itu memilih untuk mundur. Jika tidak memilih untuk mundur, dan memaksa untuk menyerangnya, dari 5 orang setidaknya ada 3 orang yang akan tinggal di sini. Warrior yang menundukkan kepala dan melihat pedang kayu yang di tangannya, dengan cepat pedang kayu hilang dari tangannya. Warrior yang menggeleng-gelengkan kepala, pada akhirnya, tetap bukan pedangnya sendiri. Jika pedang kayu ini bisa mengenalinya dan bersatu dengannya keinginannya, kekuatan setidaknya akan meningkat 1 tingkat. Sayangnya, pedang kayu meskipun karena Shiro berjanji untuk menggunakannya 2 kali dalam sebulan. Namun, tapi selalu menolaknya. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan warrior Yang, dan dalam sekejap, seorang wanita muncul di depan warrior Yang. Wanita ini adalah roh pedang yang sangat lama tidak bisa menjadi wujud manusia. "Aku sudah mau pergi," kata roh pedang. Warrior yang sedikit terkejut, dan kemudian berkata, "Pergi kemana?" Roh pedang terdiam sesaat, lalu berkata, "Aku yang sekarang sudah tidak perlu membantumu. Terus tinggal di sisimu, juga tidak ada gunanya." Warrior yang menggeleng-gelengkan kepala, "Bagaimana kamu bisa berpikir seperti itu?" "Ketanyaannya memang seperti itu," kata roh pedang. Warrior yang menatap roh pedang, "Kamu bukanlah sebuah pedang bagiku." Mendengar hal itu, roh pedang menatap warrior yang, "Jadi aku ini apa?" Warrior yang berkata, "Kamu adalah teman bertarung, teman dan keluarga." Roh pedang terdiam. Warrior yang berkata lagi, "Roh pedang, kamu dan Valet adalah pedang yang menemaniku paling lama juga yang paling mengerti aku. Di hatiku, posisimu dan Valet dan juga Sheila King adalah sama dengan mereka." Dia, secara alami yang dimaksud adalah pedang kayu. Warrior yang menggelengkan kepalanya sedikit, "Roh pedang, di hatiku, 100 pedang kayu pun tidak sebanding denganmu. Adapun apa yang kamu katakan dia bisa membantuku, dia memang sangat kuat, namun, itu bukanlah pedangku, aku hanya meminjamnya sebentar. Selain itu, tidak ada pedang yang lemah, hanya orang yang lemah. Bukankah begitu?" Di dalam hatinya, roh pedang tidak hanya pedang tetapi adalah keluarganya. Ini juga alasan kenapa dia selalu tidak menyerah dengan ilmu menebas langit menarik pedang, karena dia tidak ingin roh pedang merasa dia sudah tak berguna. Meskipun dia jarang berkomunikasi dengan roh pedang, tetapi dia mengerti pemikiran roh pedang. Seperti roh pedang yang mengerti dia. Di antara mereka, tidak perlu banyak berkata-kata. Saat ini warrior yang berkata lagi, "Roh pedang, perjalanan ke depan masih panjang, apakah boleh temani aku?" Roh pedang menatapi warrior yang dalam waktu yang lama, kemudian menganggukkan kepala, "Baiklah, pergi bersama." Setelah kata-kata itu jatuh, dia langsung berubah menjadi bentuk asal dan muncul di tangan warrior yang. Warrior yang melihat sekilas pedang di tangan, dengan senyuman di sudut mulutnya, "Ayo, jalani bersama." Pada saat ini, alis warrior yang tiba-tiba berkerut, muncul sedikit niat, gulungan yang diberikan Sianikin kepadanya muncul di depannya, dengan cepat, warrior yang tampak dingin. Pada akhirnya, muncul niat membunuh di matanya. Keluarga yang tidak hanya mengirim Reno yang untuk pergi ke galaksi Tianxuan, juga telah mengirim master lain untuk pergi ke galaksi Tianxuan.
Tujuan keluarga yang sangat jelas, berharap bisa mengendalikan keluarnya, kemudian mengendalikannya. Jelas, untuk membunuhnya, butuh pengorbanan yang sangat tinggi, tetapi, melawan keluarganya malah tidak perlu pengorbanan yang tinggi. Terdiam sejenak, tubuh warrior yang bergetar, dan menghilang di tempat. Di tengah-tengah langit berbintang, berjalan warrior yang dengan cepat pedang pengendali. Kecepatannya sekarang sangat luar biasa, meskipun alam alami, tidak mungkin bisa menandinginya. Karena dia telah menggunakan hukum ruang hampa dan hukum kecepatan dan lagi hukum kegelapan, tiga kekuatan hukum ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Tingkat kecepatan ini sangat cepat sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang. Dengan cepat, berdasarkan arah jalan yang diberikan keluarga Qin, akhirnya warrior yang dapat mengejar master keluarga yang menuju galaksi Tianxuan. Kali ini, yang menuju galaksi Tianxuan bukanlah orang lain, ternyata adalah guardian keluarga Yang si Zhou Yang. Di saat bertemu warrior Yang, Zhou Yang menatap warrior yang dalam waktu yang lama, kemudian berkata, kelihatannya, di balik ini benar-benar ada orang membantumu. Warrior yang melihat Zhou Yang sekilas, tidak disangka, ternyata kamu. Zhou Yang berkata, aku adalah orang keluarga Yang. Siapapun yang mencelakai keluarga Yang, adalah musuhku. Warrior yang terdiam sejenak dan berkata, mulailah. Zhou Yang menganggukkan kepala, baiklah. Setelah kata-kata itu jatuh, Zhou Yang tiba-tiba menghilang di tempat. Ketika dia muncul di depan warrior Yang, dalam sekejap, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan warrior Yang. Dan pada saat ini, tangan warrior Yang tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, 10 cahaya pedang muncul di sekitar warrior Yang, dan seluruh bayangan pedang menghilang tanpa jejak. Tapi pada saat bayangan pedang menghilang, sebuah ujung pedang sampai di 5 inci dari alis warrior Yang. Wajah warrior yang tidak berubah, dia memiringkan sedikit kepalanya, membuat pedang panjang itu melewati dahinya. Pada saat bersamaan, pedang yang di tangannya tiba-tiba memotong ke arah sebelah kiri. Peng! Dengan suara teredam, Zhou Yang muncul beberapa puluh kaki jauhnya, dan muncul sebuah tameng bulat berwarna emas di perutnya. Zhou Yang melihat sekilas tameng itu sendiri dan terdapat retakan, kemudian mengangkat kepala melihat ke arah warrior Yang. Sungguh tak terduga, dalam jangka waktu pendek, kamu berkembang hingga ke titik ini. Warrior yang tidak omong kosong, dia selangkah demi selangkah berjalan ke depan. Sebuah pedang sudah sampai ke kerongkongan Zhou Yang dengan posisi jarak beberapa inci. Wajah Zhou Yang berubah drastis, dia tidak menyangka kecepatan pedang warrior yang cepat hingga level begini, ini sangat di luar dugaannya. Untung reaksi dia tidak lambat, di saat genting, pedang panjangnya menangkis pedang warrior Yang. Tang! Dengan suara yang tajam dan menusuk telinga, Zhou Yang terkejut hingga terlempar 100 kaki jauhnya beserta senjatanya. Namun, Zhou Yang masih belum berhenti, pedang itu telah tiba. Kali ini, kejutan dalam hati Zhou Yang sudah tidak bertambah. Kecepatan warrior Yang dan ketukan ini, sangatlah cepat, dia sudah tidak bisa menahannya. Tentu saja, dia tidak duduk diam, di saat pedang itu tiba, senjata di tangannya menusuk keluar. Dang! Dengan suara pergesekan emas dan besi yang menusuk telinga, Zhou Yang berserta senjatanya sekali lagi terlempar di ratusan kaki jauhnya. Kali ini dia tidak ada kesempatan untuk menyerang. Karena pedang warrior yang sudah menusuk di dahinya sudah kalah. Warrior yang melihat Zhou Yang, hari itu, kamu pernah menyelamatkanku di keluargaku, hutang budi ini, aku tidak pernah melupakannya. Sekarang, aku membiarkanmu hidup, hutang budi di antara kita sudah lunas.
Di lain hari, aku tidak akan berbelas kasih. Setelah berbicara, warrior yang berbalik badan dan pergi. Di tempat, Zhou yang menatapi warrior yang baru saja ingin mengatakan sesuatu, tiba-tiba, matanya membesar, di matanya penuh dengan ketakutan, nalurinya membuatnya ingin kabur dari tempat, tapi sudah terlambat. Sebuah tangan tiba-tiba keluar dari perutnya, dan di tangan ini, menggenggam sesuatu yang berlumuran darah. Ini adalah jantung Zhou Yang. Warrior Yang, kamu masih tetap terlalu baik. Aku sedikit kecewa padamu. Saat ini, terdengar sebuah suara. Bersambung.